Saya senang mendengar langsung dari Bung Cak ya. Bagi saya buku ini bukan, saya lebih melihatnya sebagai karya spiritualitas ketimbang dia itu karya teologi. Gitu. Karena bagi saya buku ini sangat dalam, dan semester depan kalau saya ngajar spiritualitas, saya rencana itu buku wajib deh. Saya ingin mahasiswa membaca itu. Menyandingkannya itu, kita menyandingkan itu dengan Sufi Jalaluddin Rumi ya, yang punya itu Agama Cinta itu. Memoir ini, COVID ini, bahkan menurut saya dia mendobrak sesuatu yang sudah kaku sekali. Ketika sampai ada rumah sakit Kristen, ada rumah sakit Islam, atau ada itu. Nah, di sini perjumpaan ini dia meluruhkan semua itu gitu. Bahwa tidak ada batas. Bahwa dalam spiritualitas itu dogma semua meluruh. Spiritualitas cinta. Nah, saya percaya bahwa doa yang dilakukan oleh suster tadi betul-betul dia sungguh-sungguh mendoakan Bung Cak, dan dia juga mendoakan diri dia. Gitu. Jadi ada dua pergulatan besar, keselamatan dia dan juga keselamatan Bung Cak. Yang ini jika masuk di jembatan agama-agama kekristenan misalnya, kita belum tentu akan sungguh-sungguh mendoakan saudara kita yang lain. Sungguh-sungguh mendoakan yang sedemikian rupa seperti suster tadi mendoakan Bung Cak. Gitu. Itu yang luar biasanya di situ. Ini pengalaman yang membuat saya makin percaya bahwa masih ada orang baik, masih ada di tengah media-media yang lebih suka mempromosikan bahasa-bahasa teror. Saya suka bilang itu bahasa-bahasa teror agama, dogma-dogma agama yang seolah-olah menjadi teror bagi kemanusiaan. Memoir ini dia menjadi penyejuk sekali, sebuah pengalaman spiritualitas di mana di sana juga ada recalling, ada Bung Cak memanggil kembali memori bersama dengan papa mama di kampung. Bagaimana cara-cara spiritualitas papa mama itu dia begitu membekas gitu. Nah, ini modal. Ya. Jadi ketika agama dia menjadi modal, ini didikan orang tua yang dalam kekristenan sekarang, bahkan dalam teologi sekarang mungkin kita melihat itu sinkritis, itu sesuatu yang sudah jadul banget gitu. Tapi dalam kondisi yang sakratul maut gitu, semuanya itu begitu menjadi energi yang luar biasa bagi Bung Cak. Gitu. Dan disinilah pengalaman spiritualitas yang menurut saya itu terlampau dalam, terlalu luar biasa di situ bagi saya. Gitu. Jadi makanya kalau bilang autoetnografi memang ya baik gitu menurut saya. Ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang masuk di situ. Dan ini juga kritik yang luar biasa. Kritiknya manis sekali. Narasi bahwa untuk mengkritik narasi-narasi teror itu tidak perlu kita balik mengkritik. Cukuplah membuat narasi-narasi seperti ini. Narasi-narasi keseharian yang dihidupi gitu. Bahwa masih ada orang-orang baik, masih ada orang-orang yang punya agama cinta seperti ini. Ya. Jadi disitulah kita melihat bahwa rumah sakit itu dia menjadi masjid, dia menjadi gereja yang benar-benar kontekstual. Ya, bahwa di dalam pergumulan di rumah sakit itu dia sudah menjadi ruang-ruang doa. Ruang doa yang menyatukan semua suara, semua dari penderitaan, semua erangan itu di situ. Lalu kemudian yang kedua, karena membaca itu, lalu ada teman saya, teman dosen, yang istrinya juga koma di ventilator,
Dan saya screenshot itu tulisan-tulisan Bung Cak, saya kirim ke dia. Saya bilang, baca ini, bahwa Tuhan punya rencana dengan tiap orang berbeda. Tapi paling tidak di sini ada pengalaman bahwa bisa saja keajaiban itu bisa datang kapan saja, bahkan di tengah semua harapan itu sudah nyaris pupus. Dan dia menjadi kuat. 2 tahun bergumul, tapi sayang istrinya punya jantung sudah terlanjur bocor dan baru meninggal pada beberapa minggu yang lalu. Dan saya waktu membaca cerita Bung Cak lalu kemudian menelpon dia dan dia menangis, saya tidak satu pun kata yang keluar. Karena bagi saya dalam keadaan seperti itu tidak ada kata-kata yang lebih mujarab selain mendengarkan menangis. Lalu dalam mendengarkan dia menangis kita membayangkan Bung Cak yang berjuang saat itu ketika istri dan anak-anak sudah tidak bisa datang, jadi antara bergumul 2 anak yang ini dan ada 1 anak lagi yang menanti papanya gimana, apakah akan melihat papanya dan tidak. Dan itu kaya sekali, sangat kaya, luar biasa gitu, buku itu. Jadi dia mengkritik banyak hal sebetulnya. Ketika relasi-relasi kita dibangun karena melihat dia agama saya dengan dia seagama atau tidak, kita punya bahkan di kekristenan sendiri pun kita masih masih punya konflik gitu. Di gereja yang sana penuh dengan Roh Kudus, gereja yang di sini miskin Roh Kudus misalnya gitu. Tapi di dalam konteks penderitaan COVID seperti itu, semua itu lepas. Yang ada adalah bagaimana kita menyatu, bagaimana cinta itu memanggil kita untuk bergumul bersama, berjuang bersama melewati keadaan COVID seperti itu. Nah, spiritualitas Bung Cak di situ nampak sekali luar biasa. Spiritualitas seorang anak yang dibesarkan dalam budaya di Seram sana, di kampung sana, dengan cara-cara berdoa orang tua yang saat itu masih tetap terekam indah gitu. Lalu kemudian bagaimana sudah menjadi seorang dokter yang terkenal dengan begitu banyak teori, itu semua ternyata lumpuh teori-teori besar itu. Karena Papa Mama punya praktik doa, punya praktik pengajaran, itu ternyata sesuatu yang kita tidak bisa meremehkan. Nah, di sinilah saya bilang kadang-kadang grand narasi besar ini menutup semua hal-hal yang menurut kita tidak berguna, sudah kuno, sudah jadul. Nah, di situ saya makin percaya bahwa apa yang diwariskan orang tua itu sesuatu yang masih perlu kita jaga, kita lestarikan. Dan itu dia menjadi bagian dari pilar spiritualitas kita juga. Gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Judith, sharing yang luar biasa. Terima kasih. Ya. Tapi yang diungkapkan, sedikit melanjutkan, yang diungkapkan Bu Judith ini benar-benar saya setuju juga loh. Kak Ishak itu menuliskan detail di buku ini eksplisit, bahkan nanti para pembaca coba ya, saya tidak mau tunjukkan halamannya biar pada beli bukunya. Eksplisit tuh Kak Ishak bilang, "Mama, doakan anakmu ini." Gitu. Lalu mamanya Kak Ishak itu sambil tanya, "Gimana Nyong?" Kalau bahasa Ambonnya ya, Nyong gitu. Jadi mereka juga gelisah ketika Kak Ishak ada di rumah sakit. Jadi di situ kekuatan spiritual keluarga yang benar-benar terbangun seperti itu. Nah, kalau boleh tanya tipsnya kalau tanya tipsnya, bagaimana cara membangun spiritualitas keluarga itu, Kak Ishak? Bagaimana cara membangun spiritualitas keluarga kok sampai Kak Ishak itu punya relasi yang dalam itu yang bisa menginspirasi generasi muda sekarang yang seringkali hubungan antara anak dan orang tua itu jauh. Itu kunci juga di dalam buku ini.
Apalagi Kak Ishak bilang, Mama doakan aku, seperti itu. Lalu mamanya Kak Ishak tanya, Nyong gimana kabarnya, perkembangannya? Lalu dilanjutkan Kak Ishak dengan anak-anaknya, lalu anak-anaknya Kak Ishak berdoa untuk Kak Ishak didampingi oleh Mbak Retno, meskipun Mbak Retno juga menangis ya, tapi tidak sanggup menampilkan itu. Itu kan berarti ke atas hubungan Kak Ishak dengan orang tua baik, hubungan Kak Ishak dengan anak baik. Bagaimana, apa tipsnya kok bisa ada relasi seperti itu? Ini akan sangat menginspirasi generasi muda. Iya. Terima kasih Mas Paulus, terima kasih Usi. Ya, Bung. Itu menarik ya, dan saya kira ini konsep menarik yang tadi ditawarkan Usi Weli tadi. Kita biasa panggil Kak Yudit ini Usi Weli, dan Mas Paulus tadi soal modal spiritualitas keluarga yang dia penting sekali untuk kemudian dia bermanfaat luar biasa untuk menciptakan semacam soft skill dalam relasi kita dengan yang lain, dan spiritualitas keluarga termasuk spiritualitas lintas agama yang dibangun sejak keluarga itu sebenarnya jadi modal sangat luar biasa bagi saya untuk mengembangkan banyak hal. Jadi misalnya sejak kecil kita sebelum tidur selalu harus berdoa. Boleh tidak sikat gigi tapi tidak bisa berdoa. Makanya giginya hancur tapi doanya enggak. Juga begitu kalau ada yang berulang tahun, mama papa tuh nggak pernah bikin kita acara ulang tahun. Tapi di acara kalau kita ada yang ulang tahun itu semua duduk di tempat tidur sama-sama. Lalu kita berdoa, dan itu hal yang paling menyenangkan karena semuanya kumpul di tempat tidur sama-sama pagi itu dan berdoa untuk yang ulang tahun. Tapi itu pengalaman yang saya kira sangat penting ya. Jadi modal spiritualitas keluarga itu dia menjadi kekuatan bagi kita untuk berjuang di dalam konteks apa saja. Jadi mama papa saya itu dalam konteks kekristenan mungkin mereka sangat inklusif dalam pengertian menanamkan relasi dengan Kristus. Itu sangat eksklusif. Tapi relasi-relasi sosial karena ada tante gandong di sini, ada wari, ada wa kalau kita dengan beberapa kampung muslim itu ada panggilan wariwa. Itu kemudian menarik kita keluar dari spiritualitas eksklusif itu untuk menciptakan satu spiritualitas baru yang kemudian eksklusivitas itu dalam konteks iman tidak ditinggalkan, tapi kemudian harus membuka ruang lain bagi kehadiran saudara-saudara dari gandong dari pihak mama, gandong dari pihak papa yang harus selalu ada di dalam rasa kita dan harus juga di dalam doa-doa kita, dan itu juga biasanya didoakan di dalam keluarga juga. Kedua untuk kampung-kampung gandong dan lain-lain itu ada di dalam keluarga. Dan itu penting sekali spiritualitas di dalam keluarga, dan itu kemudian ketika saya di rumah sakit, dan itu kan gelombang pertama COVID yang sulit ditangani, korbannya banyak sekali. Saya mungkin tulis di buku itu, yang masuk rumah sakit, yang kena COVID waktu itu bukan yang masuk rumah sakit ya, tapi yang kena COVID 500, yang sembuh 100, yang meninggal 400. Jadi tingkat kematian tinggi sekali, dan itu sangat menakutkan. Saya dalam babakan itu didampingi terus oleh keluarga dari Ambon, ada mama, ada di situ saya sebut kakak dia, ada Kakak Eda. Kakak Eda ini sepupu saya dari kecil, sering main. Ini komandan kami kalau main, kalau berenang di kali. Kalau Usi Weli dari Kairatu mau ke Gemba itu ada kali Ruapa besar itu. Itu Kakak Eda itu yang sekarang di Ambon dia. Dan dia itu yang salah satu, karena dari kecil dekat, dan dia juga sangat mendukung. Jadi ada di keluarga, tapi juga anak-anak di sini dan Retno, dan itu spiritualitas keluarga itu kami lakukan sekarang di anak-anak juga. Jadi harus sebelum tidur harus berdoa dulu, mau kemana-mana berdoa dulu, di mobil meskipun
sudah di mobil tapi harus berdoa, tidak bisa tidak berdoa. Itu pengalaman, karena pengalaman itu penting. Tapi pada saat yang sama, kalau sungkem di Solo, mereka harus main dengan keluarganya yang Muslim. Kalau nanti nyadran, mereka harus ikut halal bihalal dan lain-lain. Jadi kami coba apa yang dilakukan oleh keluarga di Ambon itu coba diteruskan bagi anak-anak ini. Dan ini modal penting bagi sebuah konstruksi masyarakat yang lebih terbuka. Tadi yang si Weli bilang, kritik terhadap eksklusivitas yang sangat luar biasa, itu coba dilakukan di sini. Dan beberapa bagian dari buku itu sebenarnya menjelaskan bagian ini gitu.